Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, dimanapun kalian berada, kami doakan agar kalian selalu dalam keadaan sehat. Kami, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, dari program studi bimbingan dan konseling, dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling karir. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Agus Komaruzzaman, Aulia Anisah, Andi Alia Az-Zahra, Nur Safitri, Wilka Hurul Aini, Muhammad Zaki Taufik, Sri Wahyuni, Rahmat Sugiono, dan Umdatul Khairat. Pada video kali ini, kami akan mengajak adik-adik sekalian untuk mengenal jurusan-jurusan di SMA melalui bimbingan karir. Tapi sebelumnya, kita harus pahami dulu apa sih bimbingan karir itu? Bimbingan karir adalah kegiatan layanan yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling untuk para siswanya di sekolah, di mana terdapat berbagai informasi mengenai seputar karir yang menunjang masa depan peserta didik. Tujuan dari bimbingan karir yaitu 1. Bersifat positif terhadap pilihan karir dan memanfaatkan alternatif pilihan karir. 2. Mandiri mengambil keputusan, dan yang terakhir yaitu memahami diri dan memahami dunia kerja. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan karir. Nah, dalam perkembangan karir tentunya ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi, yang diantaranya faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, dan faktor eksternal, yakni faktor yang berasal dari luar diri seseorang ataupun dari lingkungan sekitar. Berbicara terkait faktor internal, ada beberapa yang mempengaruhi, diantaranya ada intelijensi, yang merupakan kemampuan ataupun kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang dalam berpikir, belajar, dan memecahkan masalah. Selanjutnya ada bakat dan minat. Dalam pemilihan dan perkembangan karir, tentunya tidak dapat lepas dari bakat dan minat yang dimiliki, di mana minat merupakan ketertarikan pada suatu hal, sedangkan bakat merupakan keahlian yang dimiliki. Selanjutnya ada kesehatan jasmani. Nah, kondisi tubuh tentunya mempengaruhi dalam pemilihan karir seseorang. Misalkan, jika ingin menjadi tentara ataupun polisi, tentunya harus memiliki postur dan kesehatan tubuh yang baik. Kemudian faktor eksternal. Dalam faktor eksternal, ekonomi, prestasi, pendidikan, dan lingkungan menjadi faktor yang mempengaruhi pemilihan dan perkembangan karir seseorang. Orang yang memiliki ekonomi yang baik cenderung lebih mudah dalam memilih ataupun mengembangkan karirnya. Namun, belum tentu yang memiliki ekonomi yang kurang tidak bisa memilih atau mengembangkan karir pilihannya. Prestasi yang dimiliki akan memudahkan dalam pemilihan karir di jenjang selanjutnya karena sudah dapat terlihat minat dan bakat yang dimiliki. Kemudian, pendidikan. Dalam pemilihan dan perkembangan karir, pemilihan jurusan dalam jenjang selanjutnya amatlah penting. Misalkan, jika ingin menjadi dokter, dapat memilih jurusan IPA. Ingin menjadi psikolog, dapat memilih jurusan IPS. Atau jika ingin menjadi seorang jurnalis, bisa memilih jurusan bahasa. Lalu kemudian lingkungan. Nah, lingkungan ini sangat penting dalam pemilihan karir, seperti dalam pemilihan teman dalam bergaul, karena cara kita berpikir ditentukan oleh lingkungan tersebut, sehingga dalam pemilihan karir dan pengembangan karir, lingkungan yang baik juga akan membantu kita dalam pengembangan karir. Sekarang kita akan menjelaskan mengapa perencanaan studi lanjut ke SMA itu penting. Perencanaan untuk
lanjut ke jenjang SMA itu sendiri sangatlah penting, karena apa yang kita lakukan sekarang dan apa yang kita rencanakan sekarang akan menentukan masa depan kita nantinya. Jadi, jangan salah ambil langkah untuk menentukan pilihan jurusan yang ada di sekolah menengah atas. Kemudian, hal yang perlu dipertimbangkan saat memilih jurusan di SMA. Dalam memilih jurusan, di SMA kita perlu memikirkan pertimbangan yang ada di antaranya, yakni bakat dan minat serta kemampuan kita. Dalam hal ini, bakat dan minat sangatlah amat penting untuk memilih prospek jurusan yang kita geluti dan kuasai. Bukan hanya itu, kita perlu mengetahui kelemahan dan kelebihan kita sendiri. Nah, selanjutnya mengenai pilihan jurusan di SMA, di mana pilihan jurusan di SMA ada 3. Yang pertama, ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam di sini merupakan jurusan yang mempelajari mengenai gejala-gejala alam dengan menerapkan langkah-langkah ilmiah. Nah, jurusan IPA ini meliputi aspek utama yaitu fisika, matematika, kimia, dan biologi. Kedua, ilmu pengetahuan sosial. Pada jurusan ini mempelajari tentang perilaku manusia dan mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Jurusan ini mengikuti cara pandang terpadu seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Yang ketiga, bahasa. Ilmu yang berkaitan dengan kebahasaan seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, antropologi, bahkan bahasa Jerman. Nah, dalam memilih jurusan, perlu diperhatikan bahwa kalian harus mengikuti kemauan dan kemampuan yang kalian miliki. Tidak boleh ikut-ikutan dengan orang lain ataupun teman sendiri. Kalian bisa datang ke guru BK untuk menanyakan seputar jurusan yang ada di SMA agar kalian tidak salah pilih dalam memilih jurusan. Akhirnya, jurusan kalian pilih sesuai dengan bakat dan minat yang kalian miliki.